Chapter 7-8. Qin Li telah berada dalam kekacauan baru-baru ini. Keluarga Mao dan Li telah berulang kali menyerang industri keluarga Qin. Keluarga Qin sekarang malu untuk melawan dan telah kehilangan banyak pasar. Senjata yang memelihara niat pedang dibawa keluar oleh pihak lain, yang menarik antusiasme para pejuang utama. Keluarga Li tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan sekarang kota Linan berbicara tentang senjata keluarga Qin tidak sebagus milik keluarga Li. Rumor ini mengerikan. Senjata keluarga Qin selalu menarik prajurit dengan kualitasnya, tetapi mereka juga lebih mahal untuk diproduksi dan lebih mahal untuk dijual. Semua orang berpikir bahwa senjata keluarga Li lebih baik, siapa yang akan membeli senjata keluarga Qin? Harganya bisa dikurangi. Biaya keluarga Li lebih rendah, dan dalam perang harga, keluarga Qin menemui jalan buntu. Sial, keluarga Li tidak pernah membuat pencapaian apapun dalam pembuatan senjata, tetapi saya tidak tahu di mana menemukan orang yang cakap. Tidak hanya kualitas senjata yang telah sangat meningkat, tetapi bukan hanya itu keluarga Qin masih bisa mengalahkannya. Tapi senjata mereka dipelihara oleh niat pedang yang membuat senjata keluarga Qin menjadi kerdil. Qin Li merasakan krisis besar. Dia merasa kali ini keluarga Mao dan Li memiliki niat lain untuk keluarga Qin, bukan hanya untuk menekan bisnis keluarga Qin, mungkin. Mereka ingin langsung memecah keluarga Qin. Tuan Qin, pedang yang baru ditempa ada di sini. Suara pelayan itu menyela pikiran Qin Li. Qin Li kembali sadar, melihat pelayan yang datang dengan kotak itu, dan berkata, apa yang dikatakan ahli pedang? Kualitas berada pada tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam hal kualitas saja, itu pasti pedang terbaik di kota Linan, tetapi dalam menghadapi pedang yang terkontaminasi dengan niat pedang, harus hati-hati, jawab pelayan itu. Qin Li menghela nafas, ahli pedang berkata demikian, yang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki harapan. Dari hasil seperti itu, Qin Li juga bisa menebak bahwa senjata yang dipelihara oleh niat bela diri hampir tidak dapat dilampaui oleh keahlian keluarga Qin saja. Kirimkan sejumlah uang kepada ahli pedang dan katakan pada mereka bahwa aku tidak menyalahkan mereka. Itu bukan salah mereka. Qin Li turun dan menginstruksikan pelayannya untuk berbicara dengannya, sambil meraih pedang di dalam kotak. Tapi sebelum tangannya menyentuh pedang, pupil matanya tiba-tiba mengecil, suaranya berhenti tiba-tiba dan kemudian dia meraih pedang di dalam kotak. Pedang diayunkan di tangannya dan ada ledakan kekuatan. Dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan melonjak ke pedang, yang lebih sesuai dengan pedang. Niat pedang, seru Qin Li, tidak bisa mempercayainya. Alasan mengapa senjata yang memelihara niat bela diri lebih baik adalah karena akan membawa beberapa efek dari niat bela diri, seperti dinginnya niat pedang. Lebih penting lagi, niat bela diri juga Taoisme. Senjata dengan Taoisme secara alami dapat lebih sesuai dengan kekuatan yang ada antara langit dan bumi, artinya itu lebih sesuai dengan kekuatan seorang pejuang. Bagaimana mungkin? Qin Li tidak percaya dan mengganti pedang lain, masih merasakan hal yang sama. Dia sudah cukup yakin bahwa pedang ini terkontaminasi dengan niat pedang, dan itu adalah niat pedang yang sangat bagus. Napas Qin Li menjadi cepat, dan dia bertanya kepada pelayan itu dengan mendesak, apakah ahli pedang itu menyadari niat pedangnya? Beberapa pelayan menatap kosong ke arah Qin Li. Qin Li juga bereaksi, tidak mungkin ahli pedang itu bisa memahami maksud pedang. Dia berpikir baru-baru ini menginstruksikan keluarga Qin untuk menemukan seorang seniman bela diri dengan niat bela diri. Mungkinkah orang-orang di bawah telah menemukannya? Apakah Anda menemukan seorang prajurit dengan niat pedang? Hehe, jangan bilang, Anda ingin memberi saya kejutan. Qin Li tertawa. Tuan Qin, berarti pedang ini telah dipelihara oleh niat pedang. Pelayan itu bertanya dengan bingung. Kamu masih berpura-pura bahwa seniman bela diri dengan niat pedang, aku pasti akan berterima kasih. Qin Li tertawa. Apakah Tuan Qin salah memahami sesuatu? Keluarga Qin tidak pernah menemukan Sword Intent Warrior. Pedang ini dikirim setelah dilemparkan dan mereka tidak pernah dipelihara oleh Sword Intent Warrior. Pelayan itu bertanya dengan hati-hati. Qin Li sedikit mengernyit, apakah yang kamu katakan itu benar? Berapa banyak dari kita yang berani berbohong kepada Tuan Qin? Kata pelayan itu. Apa yang terjadi dengan niat pedang? Tanya Qin Li. Ini, Tuan Qin. Apakah itu benar-benar memiliki niat pedang? Pelayan itu bertanya dengan curiga. Qin Li menatap orang-orang ini, yakin bahwa mereka tidak berbohong. Namun,
dia tidak akan pernah melihat Jianyi salah. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah mungkin untuk melemparkan pedang untuk melemparkan niat pedang? Kamu bilang kamu membawanya setelah seleksi. Tanya Qin Li. Ya, karena Tuan Qin sedang terburu-buru, kecuali Su. Paman menghentikan kami sejenak, mengambil 2 pedang dan pergi, kami tidak membuang waktu. Qin Li mengerutkan kening, apakah benar melemparkan pedang menciptakan niat pedang? Adapun Su Wusu, meskipun dia sedikit kesal dengan tindakannya, dia mengabaikannya. Su Wusu sering melakukan ini, hanya untuk merampok beberapa barang demi uang. Terlebih lagi, tidak mungkin untuk memberi makan pedang untuk sesaat. Dibutuhkan waktu untuk memelihara pedang yang tajam, kecuali niat pedang itu benar-benar menakutkan, maka dimungkinkan untuk memeliharanya sejenak. Su Wusu jelas tidak mungkin. Jadi Qin Li berpikir sejenak dan berkata, aku akan pergi ke ruang pembuatan pedang. Juga, kamu harus menggunakan pedang ini dengan baik, sehingga keluarga Li akan lengah. Setelah berbicara, Qin Li mengambil pedang dan bergegas menuju ruang pemilihan pedang. Su Wusu tidak tahu ini, dia berkeliaran di sekitar Qin Mansion saat ini. Tentu saja, kedua pedang itu benar-benar memberinya 10 tetes cairan, yang membuat Su Wusu ingin menelan semua pedang itu. Benar saja, logam temper itu lebih baik. Berjalan di sepanjang jalan, Su Wusu tidak lupa mencari logam. 2 potongan besi di pintu gerbang, dirobohkan. Ada bingkai tembaga di ruangan itu, dan saya mengambilnya. Beberapa lonceng di bawah atap, digali. Sederet pisau dapur di dapur, dipinjam. Setelah beberapa pencarian, ada 20 tetes cairan berwarna darah di mangkuk hitam. Tidak apa-apa. 20 tetes sudah cukup bagiku untuk menaikkan ki dan darah tingkat kelima. Jika aku menelan gudang senjata, budidaya tingkat ke-9 sudah cukup untuk peningkatan. Namun, budidaya 9 lapisan yang diperoleh seharusnya tidak cukup dalam kompetisi besar. Su Wusu bergumam, 10.000 tael perak, itu tidak murah bagi orang lain. Saya harus meningkatkan kekuatan saya tidak tahu apakah cairan dalam mangkuk hitam itu bisa. Anda tidak bisa langsung memecahkan kemacetan dan menerobos ke alam yang diperoleh. Ya, mari kita juga bertanya tentang ranah anak-anak dari keluarga bangsawan Dabi. Memikirkan hal ini, Su Wusu berjalan perlahan menuju hutan. Setelah sehari, keanehan dan kebingungan di dunia ini telah banyak berkurang. Pada saat ini, Su Wusu telah menyesuaikan mentalitasnya. Sejak Anda datang ke dunia ini, Anda harus mengikuti aturan dunia ini. Orang normal, siapa yang tidak ingin hidup enak? Tetapi di dunia ini, Anda harus cukup kuat untuk hidup dengan baik. Ketika mereka kembali ke hutan lagi, matahari sudah terbenam, dan murid-murid Wutang sudah pergi. Su Wusu dengan sengaja melirik gudang senjata, dan ada kunci besar di pintu gudang senjata. Kunci gemboknya, dan orang-orang ini akan pergi. Su Wusu awalnya berpikir bahwa jika senjata itu hilang sekali, orang-orang ini akan mengirim orang untuk tinggal, tetapi tidak berharap orang-orang ini mengunci dan segera pergi. Siapa yang kamu pandang rendah? Su Wusu sangat tidak puas. Dia ingin menghentikan keterampilan mencurinya yang luar biasa dengan trik kecil ini. Mereka sangat menghina, aib, orang-orang. Jadi Su Wusu berjalan menuju gudang senjata lagi, mangkuk hitam menyentuh kunci besi, dan kunci besi ditelan langsung. Gudang senjata itu penuh dengan senjata, tentu saja Su Wusu tidak akan sopan dan menelannya langsung dengan mangkuk hitam dan cairan dalam mangkuk hitam menjadi 71 tetes. Melihat gudang senjata yang kosong, Su Wusu bergumam, besok kamu akan mengerti bahwa pencuri itu tidak bisa dipermalukan. Hutang kosong, Su Wusu duduk di atas platform batu, pikirannya tenggelam dalam mangkuk hitam, dan cairan dalam mangkuk hitam berada di bawah kendalinya dan menetes masuk ke tubuhnya. Sama seperti perasaan sebelumnya, niat pedang bergabung dengan cairan berwarna darah dan berubah menjadi arus hangat yang mengalir ke anggota tubuhnya. Su Wusu jelas merasakan rasa nyaman. Dengan integrasi berkelanjutan dari cairan berwarna darah dan niat pedang ke dalam tubuhnya, ki dan darahnya meningkat dengan liar. Jika dia dianggap sebagai kolam, energi darah yang dihasilkan oleh cairan berwarna darah, seperti aliran, terus mengalir ke tubuhnya, dan air di kolam itu terisi dengan kecepatan yang terlihat. 10 tetes membuat tubuh Su Wusu berubah, dan Su Wusu tahu bahwa ini adalah peningkatan di wilayahnya. 10 tetes, 4 kali lipat. 20 tetes,
5 kali lipat. 30 tetes, 6. 40 tetes, 7. 50 tetes, 8 kali lipat. 60 tetes, 9 kali. Peningkatan yang tak terbayangkan, siapa yang bisa berlatih seperti ini? Orang biasa mengumpulkan energi darah sedikit demi sedikit untuk mencapai terobosan, tetapi energi darah mengalir langsung ke dalamnya seperti aliran yang hanya melawan langit. Setengah hari, tidak seharusnya setengah hari tidak berguna. Dia berubah dari tidak berdaya menjadi seekor ayam menjadi memiliki kekuatan 9 banteng. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan di tubuhnya meledak, dan dia takut itu akan cukup untuk menghancurkan batu dan memecahkan baja. Cairan yang dihasilkan oleh mangkuk hitam dapat meningkatkan ranah seperti ini, itu terlalu menakutkan. Suzu masih tidak bisa tenang, siapa yang bisa berlatih seperti ini? Dia menelan air liurnya, mulutnya lebih kering dengan kemampuan yang begitu menakutkan. Tentu saja, Suzu juga senang, ini setara dengan membuka pintu untuk jalur kultivasinya, jadi dia takut dia tidak akan bisa mengejar orang lain. Kidan darah tingkat ke-9 harus berada di peringkat 5 teratas di antara semua murid di aula seni bela diri. Gumam Suzu, menurut ingatan, tidak lebih dari 5 murid di aula seni bela diri mencapai Ki tingkat ke-9. Dan darah. Kidan darah tingkat ke-9 dianggap sebagai sosok di antara generasi muda Kota Linan. Sangat bagus untuk bisa memasuki ranah Hautian. Bagaimanapun, para leluhur dari 6 keluarga besar hanya ada di alam bawaan. Dengan kekuatannya saat ini, di antara generasi muda Kota Linan, itu bukanlah keberadaan yang memalukan. Tentu saja, Suzu tidak tahu bahwa tingkat ke-9 Ki dan darah yang dimilikinya memiliki kekuatan 9 ekor lembu. Sword Inten memelihara tubuh, bagaimana bisa dibandingkan dengan praktisi lain? Suzu juga berpikir bahwa Qinli dan para leluhur dari 6 keluarga besar hanya ada di ranah Xiantian. Jika dia membeli lebih banyak logam, apakah dia akan segera mencapai ranah Xiantian? Memikirkannya seperti ini, Suzu menginginkan lebih dari 10.000 tael perak. Merasakan 11 tetes cairan yang tersisa di mangkuk hitam, ketika Suzu berpikir tentang apakah akan terus menyerapnya, telinganya tiba-tiba bergerak, matanya melihat ke satu arah dan dia melihat 2 orang menyelinap ke aula seni bela diri. Di bawah sinar bulan, Suzu mengenali siapa keduanya. Saudara Silei dan Sisen, anak-anak dari keluarga kecil di Kota Linan dan teman-teman Suzu, mereka berdua suka mengikuti jejaknya ketika dia kehilangan keluarganya. Kemudian, setelah harta keluarga Su dikelola oleh Qinli Qiang, keduanya tidak pernah mencari mereka lagi. Apa yang mereka lakukan di sini? Suzu bingung. Kedua bersaudara Silei dan Sisen juga melihatnya di bawah sinar bulan. Mereka sangat gembira dan dengan cepat menjepit Suzu satu demi satu, mengeluarkan pisau panjang di belakang mereka. Bahkan jika mereka bodoh, Suzu dapat melihat bahwa mereka memiliki niat buruk. Suzu mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Hei, kamu bisa menyalahkan Qinli. Kamu melakukan sesuatu yang tidak bermoral seperti itu, dan Qinli tidak membunuhmu jadi kami hanya bisa datang," kata Silei. Suzu mengerutkan kening, "Apakah Anda dikirim oleh Lin Qingqi? Bagaimana gadis kecil bisa mengundang kita dan memerintah?" "Itu karena gadis kecil itu tidak membuat masalah, itu sebabnya mereka datang untuk membunuhmu hari ini," si Sen mendengus. "Kamu ingin membunuhku?" Suzu memandang keduanya, tubuhnya sedikit menegang. "Apa, ini kejutan? Apa menurutmu kami benar-benar memperlakukanmu sebagai saudara ketika kami bersamamu sejak awal? Kami hanya mengira Anda seorang idiot dan bersedia mengundangmu untuk minum, jadi mengapa tidak pergi?" Silei berkata dengan ragu-ragu. Suzu memandang mereka dan berkata, "Ini agak tidak terduga, tetapi yang mengejutkan adalah bukan Lin Qingqi yang ingin membunuhku. Xie Guangping, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Demi masa lalu kami hanya berbicara omong kosong denganmu. Jika kamu tertarik, kamu bisa memotongnya sendiri, agar tidak mengotori tangan kami." Silei melambaikan tangannya. Pisau di tangannya dengan mengarah ke Suzu. "Kamu sangat yakin bisa membunuhku, jadi aku tidak bisa membunuhmu?" Suzu bertanya kepada mereka. Mereka berdua bersandar ke depan dan ke belakang seolah-olah mereka mendengar lelucon besar. Berapa kali mereka menghabiskan waktu dengan Suzu, betapa akrabnya mereka dengan orang ini,
Dia bahkan tidak bisa mencekik ayam sampai mati. Mereka tidak bisa mengerti, dari mana si idiot ini mendapatkan kepercayaan dirinya setiap hari. Ayo, aku akan memberimu pisau itu, datang dan bunuh kami. Si Lei tertawa dan melemparkan pisau itu ke depan Su Wuzu. Bisakah kamu membeli pisau itu? Meskipun Su Wuzu tahu bahwa dia adalah pemborosan di hati semua orang, dia tidak berharap pemborosan itu begitu menghina. Seseorang datang untuk membunuhnya, dan semua orang melemparkan pisau ke kakinya dan membiarkan dia membunuh. Sayang sekali. Ambil pisaunya, ayo serang aku sampai mati, maka kamu luar biasa. Si Lei berjalan menuju Su Wuzu. Mereka dulu suka menggoda orang bodoh ini adalah kegembiraan mereka. Sepotong sampah, bahkan jika dia memotongnya, dia tidak akan bisa memotongnya. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan bunuh aku. Si Lei berjalan ke Su Wuzu, menunjuk Su Wuzu dan tersenyum. Sampah, kamu bahkan tidak berani melukai orang. Ya, kamu bahkan tidak berani melihat darah. Oh, benar-benar mengangkat pisau. Apa? Anda ingin memenggal saya ketika saya kesal? Serang dan tunjukkan. Apakah Anda berani? Jika Anda tidak berani, maka saya akan berjalan di depan Anda dan membiarkan Anda melukaiku. Su Wuzu tersipu oleh omelan si Lei. Betapa tidak kompetennya ini, sehingga orang dapat diganggu dan diejek seperti ini. Melihat Su Wuzu tersipu, si Lei tertawa lebih arogan. Saya tersipu ketika saya diberitahu, Su Wuzu, sebelum Anda mati, kami akan mengatakan yang sebenarnya. Di mata kami, Anda bahkan bukan anjing yang sakit, belatung bodoh. Apa? Pegang itu tinggi-tinggi dan serang aku. Si Lei masih mencibir, melihat Su Wuzu ditebas dengan pisau. Wajahnya penuh penghinaan, sehingga dia bisa dengan mudah menghindari pisau itu. Tapi pisau itu turun setengahnya dan kecepatannya tiba-tiba meroket. Kecepatan ini sangat cepat sehingga ekspresi si Lei berubah. Dia ingin kembali dengan cepat akan tetapi sudah terlambat, jadi dia hanya bisa memblokirnya dengan tangannya. Ah! Ada teriakan, dan ketika darah keluar, satu tangan terputus, dan si Lei berguling-guling kesakitan. Pada saat ini, Su Wuzu maju selangkah, menginjakkan kakinya di kepala lawan dan langsung menusuk wajah lawan dengan jari kakinya. Saya belum pernah melihat seseorang dengan begitu kuat memohon orang lain untuk melukainya, bagaimana mungkin saya tidak memenuhi keinginan seperti itu. Saat Su Wuzu berbicara, kekuatan di bawah kakinya bertambah sedikit, dan darah merah mengalir di wajahnya.